Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah aplikasi komputer kita akan membahas pembukuan keuangan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan bagi kalian dalam pembukuan, pengeluaran, pemasukan dan closing balance ya. Jadi berapa keuntungan atau kerugian dalam bisnis kalau kalian nanti akan menjajal dunia entrepreneur ya, atau bisnis mandiri. Oke. Nah, kita langsung saja mulai. Oke. Kita tuliskan saja di sini pembukuan sederhana, kemudian mata kuliah aplikasi komputer. Ya, kita garis dulu. Terus kemudian kita kasih bulan dari Januari sampai Desember. Oke, sampai Desember saja. Oke, kemudian kita masukkan modal dulu. Kemudian kita bold. Kemudian pemasukan kita kasih garis bawah ya. Nah, pemasukan apa saja? Pertama modal dari kita, modal owner ya, dana ownernya. Kemudian yang kedua bisa pinjaman dari bank. Oke, yang ketiga adalah penjualan kita nanti. Kemudian yang keempat lain-lain ya. Nah, kemudian kita totalkan ya, total pemasukan kita bold saja. Nah, kemudian pengeluaran. Nah, pengeluaran apa saja? Biaya cicilan bank. Oke, kemudian sewa toko kalau kita memang kemudian sewa toko, kemudian stok barang, kita harus membeli barang untuk kita jual kembali. Yang keempat adalah iklan kita, kemudian website kita. Jadi iklan itu bisa di koran atau di radio atau di online. Kemudian kita punya website sendiri. Nah, kemudian peralatan-peralatan, mungkin bisa laptop, mungkin bisa ATK dan sebagainya ya. Oke, kemudian total pengeluaran. Nah, sekarang kita kasih garis dulu ya. Klik kanan, format cell. Nah, kita ke border, kemudian ambil garis yang agak tebal, kemudian kita kasih di atasnya ya. Nah, ini kita oke. Nah, ini hasilnya, di bawah juga sama. Nah, kemudian kita kasih formula di sini ya. Sementara ini kita blok dulu, klik kiri, tarik ya, blok sampai ke bawah. Kemudian klik kanan, kemudian format cell, kita ke tab number ya, kemudian kita kasih ke kategorinya accounting. Nah, simbolnya rupiah ya. Nah, ini Bapak kasih desimalnya tidak ada ya. Oke, kita oke saja. Nah, ini sudah format otomatis rupiah di sekitar sini. Nah, oke, kita kasih rumus. Pertama, total pemasukan sama dengan sum kurung buka. Kita klik kiri bawah, kita naikkan ke atas sampai dana owner, kita enter. Seperti itu. Kemudian kita tarik sampai bulan Desember ya. Nah, supaya rumusnya tercopy semua. Kemudian pengeluaran sama kayak tadi, sama dengan, kemudian kita ketik sum kurung buka, kita klik kiri dari bawah, kemudian kita tarik, tahan, nah sampai ke angsuran bank, kemudian kita enter, kemudian kita tarik sampai bulan Desember juga. Oke, nah kemudian kita kasih di sini closing ya, closing balance. Jadi total dari pemasukan dan pengeluaran kita kalkulasikan jadi closing ya. Oke, kita kasih bold dulu.
Nah, di closing ini rumusnya sama dengan modal ditambah total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Ya, kita enter. Oke, tarik ke sini. Nah, sudah. Nah, ini sudah siap kita gunakan ya. Oh, gini. Satu lagi, modal adalah closing balance bulan sebelumnya ya. Jadi misalnya modal Februari adalah closing balance dari Januari ya. Ya, kita coba dulu, kita tambahkan rumus sama dengan, langsung kita klik di closing balance Januari, klik enter. Nah, ini kita tarik sampai ke bulan Desember. Nah, ini sudah jadi pembukuan sederhana. Nah, mungkin jaraknya kita perlebar sedikit biar nanti rupiahnya tidak terpotong-potong ya. Oke. Nah, pemasukan modal awal mesti dari dana owner kita dulu. Mungkin kita kasih dulu 25 juta kita punya modal ya untuk bisnis online kita. Bisnis anggaplah fashion yang punya toko tapi jualan online juga ya, 25 juta. Oke. Nah, kemudian pinjaman bank, kita pinjam di bank 50 juta. Nah, oke, penjualan kita kosongkan dulu, kita isi di pengeluaran dulu. Nah, angsuran bank ini ke bulan Februari ya biasanya ya, angsurannya mulainya mungkin 1,5 juta per bulan. Nah, ini per bulan, karena per bulan kita tarik ya sampai bulan Desember. Oke, kemudian sewa toko dari awal ya berarti ya, anggaplah kita sewa toko 2 juta. Ups, 2 juta benar. Nah, ini per bulan kan, kita tarik juga sini. Oke, kemudian stok barang, mungkin kita belanja barang itu sekitar 5 juta ya untuk modal belanja barang. Oke. Nah, ini anggaplah per bulannya kita keluar 5 juta untuk stok barang. Nanti kalau yang realnya mesti bervariasi ya. Oke, kemudian iklan. Iklan kita bisa di medsos, di Instagram, di Facebook, kemudian radio, bisa jadi seperti itu ya. Anggaplah kita per bulannya 100.000 untuk beriklan ya, dan ini adalah per bulan ya. Nah, kemudian website itu kita sewa domain, kemudian kita sewa hosting ya, anggaplah 25.000 per bulan. Kenapa punya website? Ya harus, karena kita juga ada penjualan online, kita menempatkan barang-barang kita, menampilkan barang-barang kita di website kita pribadi ya, 25.000. Oke, kita tarik sini. Nah, peralatan itu kita perlu laptop, kita perlu kalkulator, kita perlu ATK ya. Oke, anggaplah modal awal untuk beli-beli semua itu adalah 7 juta. Nah, ini sudah kelihatan ya balancing kita. Jadi pembukuan sederhana ini bisa juga kita gunakan untuk memprediksi ya. Kita bisa melihat apakah dengan anggaran ini dan pengeluaran ini ada keuntungan atau malah rugi di kita. Jadi istilahnya kita bisa memprediksi untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi bisa memperkecil pengeluaran dan sebagainya ya. Nah, misalnya ini penjualan anggaplah 10 juta dapat ya per bulan ya. 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, anggaplah ini ajak sampai bulan Desember 10 juta.
Nah, lain-lain ini terserah nanti dapat pemasukan dari mana atau sumbangan dan sebagainya, bisa dari lain-lain ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, closing balance bulan Januari 60. Kemudian nah ini bertambah sekitar 2 juta, kemudian nah ini bertambah ya. Ada peningkatan-peningkatan di sini. Nah, itu fungsinya ya. Jadi pembukuan kita ini bisa kita rumuskan dalam satu paket sederhana di sini ya. Nanti detailnya bisa kita jabarkan di sheet yang lain dalam Excel ya. Nah, atau bisa jadi kalau misalnya nggak terlalu banyak, misalnya di peralatan sini kita kasih komen. Di sini ada insert comment. Nah, sorry ya, atau nah oke. Laptop, beli laptop. Kemudian beli kalkulator, mungkin ATK. Nah, oke ya, jadi bisa dimasukkan di komen sini. Kalau misalnya kita mau lihat, tinggal disorot di komennya, terus kelihatan apa yang terjadi di dalam pengeluaran atau pemasukan kita. Baik, demikian. Sekian dulu penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.